Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Bapak Ibu, kali ini kita akan bertemu untuk membahas tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, yaitu tentang kegiatan guru belajar yang saat ini sudah memasuki seri yang keempat ya Bapak Ibu ya. Setelah sukses dengan seri masa pandemi COVID-19, kemudian seri asesmen kompetensi minimum, dilanjutkan dengan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kemendikbud telah mengeluarkan seri yang keempat, yaitu yang disebut dengan seri pendidikan inklusif. Seperti apakah kegiatan ini? Bapak Ibu bisa saksikan penjelasannya pada video kali ini. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan menonton video ini, ingat tekan tombol subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa tahu secara lengkap apakah yang dimaksud dengan guru belajar seri pendidikan inklusif, Bapak Ibu pertama masuk dulu ke website Kemendikbud, yaitu ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Nanti dalam tampilan itu ada pilihannya 4, seri PAUD pendidikan inklusif, seri AKM, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Ini semuanya masih dibuka Bapak Ibu ya. Dan pada video-video sebelumnya saya sudah membahas cukup banyak untuk kegiatan AKM, kemudian pada kegiatan seleksi P3K, dan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan seri pendidikan inklusif. Seperti apakah kegiatan guru belajar seri pendidikan inklusif? Kita coba klik saja di seri inklusifnya, kemudian di sini kita klik selengkapnya. Ya, ini sudah muncul Bapak Ibu, kita coba pelajari. Program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif adalah salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, ini kegiatan yang sangat bagus ya Bapak Ibu untuk kita ikuti dalam tujuan kita untuk meningkatkan kemampuan dalam mengadaptasi kurikulum dan mengetahui atau memahami keberagaman siswa. Kita mulai dengan pengertiannya. Jadi program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif ini dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Kita mengerti bahwa di dalam kelas itu ada heterogenitas siswa dalam berbagai karakter dan sikap mereka yang perlu kita pahami. Di samping juga kita perlu memahami kurikulum untuk atau yang sesuai dengan siswa tersebut. Nah, pada kegiatan guru belajar seri pendidikan inklusif ini memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, serta sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kita tidak memungkiri bahwa di dalam sekolah-sekolah reguler pun ada beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individu atau PPI. Kemudian memberikan pengalaman pada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Ini menjadi tujuannya. Kemudian untuk pesertanya yang bisa ikut dalam kegiatan guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif meliputi guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, meliputi juga TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK. Kepala sekolah juga bisa ikut ya Bapak Ibu ya, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah yang ada di sekolah. Selama ini kan tenaga administrasi tidak diikutkan dalam kegiatan guru belajar seri sebelumnya, tetapi saat ini boleh ikut Bapak Ibu ya. Karena ini menyangkut bagaimana menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Tapi syarat utamanya adalah telah memiliki akun SIM PKB. Kemudian tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK daring pemenuhan GPK. Kemudian selanjutnya tahapan kegiatannya ada 4 tahap kegiatan. Yang
akan diikuti. Ini kegiatan cukup panjang Bapak Ibu ya. Kalau seri sebelumnya di dalam tahap AKM itu maksimal hanya ada 2 kegiatan. Waktu kegiatan seri masa pandemi itu adalah 3 kegiatan. Nah, di sini ada 4 kegiatan cukup panjang. Yang pertama adalah tahapan 1 yang disebut dengan BIMTEK atau bimbingan teknis. Pesertanya tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada juga tambahan untuk tutor paket A, B, dan C. Kemudian kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi sekolah tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK dari pemenuhan GPK. Kemudian Bapak Ibu yang sudah lolos kegiatan BIMTEK bisa masuk di kegiatan pelatihan di tahap 2. Pesertanya masih sama, namun syaratnya untuk masuk ke tahap 2 atau kegiatan pelatihan adalah telah menyelesaikan tahap 1 atau BIMTEK dengan nilai minimal 70. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah dapat menyelesaikan kegiatan BIMTEK kemudian menuju ke pelatihan. Setelah Bapak Ibu selesai mengikuti pelatihan, nanti bisa masuk ke tahap 3 atau yang disebut dengan micro learning. Peserta adalah yang telah menyelesaikan tahap 2 atau pelatihan. Bapak Ibu selesai di tahap 3 atau micro learning akan masuk ke tahap 4 yaitu pengimbasan. Kegiatan 4 adalah peserta yang telah mengakses micro learning. Itu bisa melakukan kegiatan tahapan pengimbasan. Ya, ini untuk kegiatan tahapannya. Untuk jadwal pelaksanaannya saat ini sudah masuk kepada angkatan yang ketiga Bapak Ibu ya. Tahapan pendaftarannya saat ini tanggal 24 Mei masuk kegiatan BIMTEK tahap 3. Nah, proses pendaftarannya Bapak Ibu silakan ikuti saja. Karena pendaftarannya sudah sementara dibuka. Kita masuk ke tahapannya. Tadi walaupun saya sudah sampaikan ada 4 tahap kegiatan. Saya akan jelaskan sedikit untuk tahap 0 atau orientasi. Kegiatannya seperti awal atau kegiatan seri belajar yang lainnya. Tetap kita dibekali tentang pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program, dan struktur program untuk seri pendidikan inklusif. Kemudian tahap 1, tahap BIMTEK itu meliputi kegiatan tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran. Pada tahap ini peserta melakukan pengembangan mandiri secara konsisten dan terukur setiap harinya dengan ekivalen 4 JP per hari. Peserta tuntas BIMTEK akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP ya. Ini jadi ada waktunya selama kurang lebih 1 minggu dan diminta Bapak Ibu bisa aktif dalam 1 hari itu minimal 4 jam untuk bisa melakukan pembelajaran di dalam LMS ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai di tahap BIMTEK dan Bapak Ibu menyelesaikan asesmen dengan baik sampai mendapatkan nilai 70, Bapak Ibu masuk ke tahap pelatihan. Tahap ini akan diberikan latihan untuk melaksanakan identifikasi, melakukan asesmen dan menyusun planning matrix serta membuat program pembelajaran individual PPI. Pembelajaran individual itu maksudnya adalah untuk siswa yang berkebutuhan khusus ya. Pada tahapan ini peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan 32 JP setelah mengakses microlearning dan melakukan pengimbasan dengan mengunggah URL video pengimbasan berplatform YouTube di SIM Ayo Guru Belajar. Pada tahap ketiga atau microlearning, peserta akan mendapat materi pelengkap atau penunjang berupa microlearning yang akan menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Peserta yang dapat mengakses microlearning ini adalah peserta yang telah menuntaskan pelatihan. Bapak Ibu yang telah tuntas pelatihannya bisa lanjut ke tahap 3 atau microlearning. Kemudian kegiatan akhirnya adalah tahapan pengimbasan, yaitu peserta yang telah mengikuti BIMTEK pelatihan dan telah mengakses microlearning dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan dengan cara mempresentasikan program, mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tempat peserta mengajar atau kelompok kerja atau MGMP. Langkahnya adalah diminta untuk membuat dokumentasi pengimbasan dalam bentuk video ya Bapak Ibu ya. Kemudian videonya diunggah di YouTube, kemudian link URL videonya di copy atau disimpan pada SIM Guru Belajar dan berbagi seri pendidikan eksklusif. Pada tahap pengimbasan ini yang menjadi peserta adalah rekan guru di sekolah atau di
MGMP atau kelompok kerja atau organisasi profesi guru lainnya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi ini agak lebih luas Bapak Ibu ya, tidak hanya terbatas pada teman mengajar di sekolah, bisa juga di MGMP, berarti sudah beda sekolah, atau juga di organisasi profesi misalnya PGRI atau IGI, itu bisa kita lakukan di situ. Pada tahapan pengimbasan ini, peserta akan mendapatkan piagam penghargaan bagi satuan pendidikan yang akan mencantumkan nama peserta BIMTEK dan pelatihan. Jadi yang bersama bahwa yang akan mendapatkan piagam penghargaan adalah sekolahnya, tetapi di halaman berikutnya itu nanti akan ada nama-nama guru yang terlibat di dalam kegiatan pengimbasan. Oke, seperti itu untuk penjelasan teknisnya. Kita akan coba untuk masuk Bapak Ibu mendaftar. Kita klik saja masuk. Ya, seperti biasa setelah Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu masukkan nomor UKG dan password. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu langsung menuju ke pilihan Bapak Ibu yaitu pendidikan inklusif. Kita setelah melalui pendidikan masa pandemi COVID-19, kemudian keterampilan hidup, asesmen kompetensi minimum, belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nanti kita ada pilihan di sini untuk pendidikan inklusif. Bapak Ibu tinggal klik selengkapnya. Setelah itu nanti muncul akan tampilan seperti ini, kegiatan yang bisa Anda ikuti, BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif. Nah, tinggal Bapak Ibu klik daftar, kemudian tunggu loadingnya. Nah, setelah itu nanti akan muncul informasi pendaftarannya yang tersedia saat ini adalah angkatan 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu diarahkan silakan memilih antara angkatan 3, 4, dan 5 karena angkatan 1 dan 2 sementara berlangsung. Ya, untuk saat ini saya akan memilih untuk angkatan yang ketiga. Setelah Bapak Ibu klik angkatan 3, Bapak Ibu klik daftar. Kemudian diminta apakah Anda bersedia meluangkan waktu. Silakan pilih ya. Ya, setelah Bapak Ibu klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif angkatan 3 Kamis 27 Mei sampai dengan Kamis tanggal 3 bulan Juni. Ini 1 minggu kegiatannya Bapak Ibu ya. Ini kegiatannya masih 0% selesai karena kegiatan belum dimulai. Sampai di sini dulu penjelasan saya terkait dengan penjelasan Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Mudah-mudahan memberikan pemahaman untuk Bapak Ibu. Nantikan video saya selanjutnya pada channel YouTube saya untuk kegiatan BIMTEK, pelatihan, microlearning sampai pada kegiatan pengimbasan Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Tetap berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat.